Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah AKM 2 ya. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban, masih di kewajiban lancar. Tapi ini kelanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kewajiban lancar yang pertama itu yang kita bahas adalah tentang kewajiban hutang dagang dan utang dividen. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita bahas tentang bagaimana hutang lancar yang lain ya, selain hutang dagang dan hutang dividen. Nah, ini adalah hutang wesel. Hutang wesel ini adalah apa yang dimaksud hutang wesel? Itulah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, di sini timbul karena jadi hutang wesel itu timbul karena adanya pembelian, pendanaan ataupun transaksi yang lainnya. Dan hutang wesel itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, bisa diklasifikasikan ke hutang jangka pendek dan bisa juga dimasukkan ke hutang jangka panjang, tergantung waktunya ya. Jadi misalkan begini, pada saat perjanjian penandatanganan wesel itu bisa jadi misalkan 5 tahun ya, 5 tahun. Maka kalau pada saat lebih dari 1 tahun, masa dari hutang itu lebih dari 1 tahun, maka dimasukkan ke hutang jangka panjang. Tapi nanti biasanya pada akhir pada periode tahun terakhir itu misalkan begini, terakhir jangka waktu terakhir adalah bulan Maret 2020, maka karena itu kan di tahun 2020 itu hanya sampai dengan bulan Maret, maka pada saat menyusun laporan keuangan di akhir tahun 2019, maka hutang wesel itu bisa langsung dipindahkan menjadi hutang jangka pendek gitu ya. Kemudian wesel itu ada dua macam, ada yang berbunga, artinya nanti kita harus membayar bunga, dan ada yang tidak mengandung bunga. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu yang wesel yang berbunga. Nah, ini contohnya begini. Castle National Bank setuju untuk memberi pinjaman sebesar, jadi ini pinjamannya adalah sebesar $100.000 pada tanggal 1 Maret 2020. Kemudian kepada Landscape menandatangani wesel sebesar $100.000. Nah, tingkat bunganya adalah 6%. Jangka 6% adalah 6% per tahun. Kemudian jangka waktunya adalah 4 bulan. 4 bulan ya. Maka pada saat kita harus melihat jurnalnya. Pada saat mencatat jurnal, kita melihat waktunya. Nah, pada tanggal 1 Maret 2020, pada saat mencatat jurnal atau Landscape itu menerima pinjaman dari Castle National Bank sebesar $100.000, maka jurnal yang dibuat adalah kas pada hutang wesel atau notes payable ya, kas pada hutang wesel sebesar $100.000. Itu pada saat penandatanganan wesel atau pada saat menerima pinjaman yang berupa wesel. Kemudian nanti apabila Landscape tersebut menyusunlah statement keuangan tengah tahunan. Nah, biasanya kan laporan keuangan itu ada yang laporan keuangan bulanan, ada yang laporan keuangan triwulan, kuartal, semesteran ataupun tahunan. Nah, di sini apabila Landscape itu akan menyusun laporan keuangan setengah tahunan, jadi kalau setengah tahunan berarti per semester, maka sebelum menyusun laporan keuangan itu harus membuat jurnal penyesuaian. Kenapa? Ini karena berkaitan dengan hutang bunga wesel. Maka pada saat menyusun jurnal penyesuaian,
tanggal 30 Juni. Tadi kan mulainya 1 Maret ya. Sekarang 30 Juni. Kita hitung dari 1 Maret. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Kenapa Juni kita hitung? Karena Juni itu berakhir tanggal 30 Juni. Jadi Juni dihitung penuh. Jadi pada tanggal 30 Juni kita menghitung bunga itu sebanyak 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nah, bagaimana cara menghitung bunga? Di sini kita lihat cara menghitung bunga. Cara menghitung bunga kita lihat rumusnya adalah I sama dengan P R T. Apa artinya? I adalah interest, P adalah price, interest adalah bunga, P price atau pokok pinjaman, R itu adalah rate itu adalah tingkat suku bunga, kemudian T-nya adalah time atau waktu. Jadi kalau kita lihat tadi adalah P-nya adalah 100.000, kemudian rate-nya adalah 6%, T-nya adalah, nah time-nya kita lihat karena dari Maret sampai dengan 1 Maret sampai dengan 30 Juni itu adalah 4 bulan, maka I sama dengan 100.000 dikalikan dengan 6% kali 4 bulan. Nah, karena 6% itu adalah 6% per tahun ya, per tahun. Maka kita mencari hanya 4 bulan, maka 6% dikalikan dengan 4/12. Kita mencari tarif bunga dulu yang per bulan, kemudian kita kalikan menjadi tarif bunga per bulan, kemudian kita kalikan dengan 4 bulan. Maka untuk per bulan kita mencari bunganya adalah 100.000 dikalikan dengan 6% kali 4/12. Nah, ketemu $2.000. Maka karena bunga itu belum dibayar dan kita baru membuat jurnal penyesuaian, maka jurnalnya adalah beban bunga pada hutang bunga. Nah, ini di sini muncul hutang bunga. Kenapa? Karena itu bunganya belum dibayar. Kemudian itu adalah jurnal pada tanggal 30 Juni ya. Nah, sekarang pada tanggal 1 Juli. Nah, ini satu temponya ya, ini membuat jurnal untuk mencatat berapa wesel yang harus dibayar dan berapa hutang bunganya. Nah, maka pada tanggal 1 Juli jurnalnya adalah hutang wesel. Tadi hutang weselnya adalah 100.000, tetap sebesar 100.000 ya. Kemudian beban bunga, interest payable adalah hutang bunga. Tadi kan di akhir bulan Juni 2020 itu sudah mencatat berapa bunga yang akan dibayar, maka muncul hutang bunga sebesar 2.000. Maka itu dibayar, hutang bunga itu dibayar pada tanggal 1 Juli 2020. Kemudian karena kita membayar menggunakan uang kas, maka pada kas sebesar 102.000. Jadi jumlahnya adalah hutang wesel 100.000 sebesar pokok pinjamannya, kemudian hutang bunga sebesar 2.000, kemudian pada kas sebesar $102.000. Itu yang wesel berbunga. Nah, sekarang kita membahas yang wesel tidak berbunga ya. Jadi di sini tidak ada bunga. Nah, misalkan tanggal 1 Maret Landscape mengeluarkan wesel senilai $102.000. Jangka adalah 4 bulan dengan bunga 0 kepada Castle National Bank. Nilai tunai wesel adalah $100.000. Itu nilai tunai. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Landscape adalah jurnalnya adalah kas pada hutang wesel
sebesar 100.000 dolar. Kemudian nanti jika landscape itu akan menyusun laporan keuangan setengah tahunan, yaitu pada tanggal 30 Juni, maka harus membuat jurnal penyesuaian. Tadi kan nilai tunainya kan 100, kita lihat nilai tunainya kan 100.000. Kemudian biasa yang dikeluarkan adalah 102.000. Nah, di sini pada saat akan menyusun laporan keuangan setengah tahunan tanggal 30 Juni 2020, maka perusahaan itu harus membuat jurnal penyesuaian ya. Nah, dan jurnal penyesuaian itu untuk mengakui adanya beban bunga. Nah, di sini jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga sebesar 2.000. Kemudian nanti pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli 2020, maka jurnalnya adalah utang wesel pada kas. Itu pada jurnal pada saat jatuh tempo. Ini adalah jurnal untuk mencatat hutang wesel, hutang yang berbunga dan hutang yang tidak berbunga. Nah, ini ada contoh soal ya. Kemudian nanti ini contoh yang pertama adalah tentang pembelian barang dagangan secara kredit dengan sistem gross dan sistem periodik. Kemudian yang kedua dengan mengeluarkan wesel. Yang ketiga adalah berkaitan dengan wesel juga ya. Nah, sekarang contoh hutang lancar yang berikutnya adalah tentang pajak penjualan atau PPN keluaran. Nah, di sini pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas barang-barang yang dijual oleh perusahaan. Misalkan tanggal 1 Januari perusahaan menjual barang dagangan secara tunai seharga 5 juta dengan PPN 10%. Maka pada saat menjual itu perusahaan sudah mengakui adanya PPN. Nah, maka jurnalnya adalah kas sebesar berapa yang dijual ditambah dengan PPN-nya. Kemudian kenapa kas? Karena tadi dijual secara tunai. Kemudian penjualan sebesar harga jual ya. Jadi ingat penjualan sebesar harga jual. Tadi harga jualnya adalah 5 juta, maka penjualan sebesar 5 juta. Kemudian ada PPN keluaran sebesar 10%. Jadi jumlah kasnya adalah sebesar penjualan ditambah dengan PPN gitu. Kemudian hutang berikutnya adalah pendapatan yang diterima di muka. Jadi artinya kita itu sudah menerima uangnya, tapi hasil pekerjaan kita belum memberikan. Jadi misalkan kita belum menjual, tapi kita uangnya sudah kita terima terlebih dahulu, maka itu kita masukkan dalam pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu kita masukkan. Memang di sini kelihatan ada kalimat pendapatan ya. Jangan sampai salah. Kalau pendapatan saja itu masuk rekening pendapatan. Tapi kalau pendapatan diterima di muka itu adalah masuk dalam kelompok hutang. Hutang lancar. Nah, di sini pada saat menerima pendapatan atau menerima uang di muka penjualan, jadi kita menerima uang muka penjualan, maka jurnal yang dibuat adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, nanti pada saat kita sudah memberikan ini kan uang muka ya. Nah, pada saat kita sudah memberikan benar-benar sudah memberikan penjualannya atau kita memberikan barangnya atau hasilnya ya, maka kita balik, maka pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Jadi untuk mengenolkan dari rekening pendapatan diterima di muka. Nah, itu. Jadi jurnalnya kita balik. Pada saat kita menerima uang muka itulah kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, pada saat kita memberikan jasa kita, maka pendapatan diterima di muka pada pendapatan.
Nah, itu suratnya dibalik. Sehingga nanti rekening pendapatan diterima di muka saldonya 0. Kemudian di sini ada bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode sekarang. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di utang wesel, ya. Misalkan awalnya itu mempunyai hutang jatuh temponya Maret 2020. Nah, nanti pada akhir tahun yang terakhir, yang pada saat menyusun laporan keuangan tahun 2019, yang tadinya hutang jangka panjang, kita pindahkan menjadi hutang jangka pendek. Kenapa? Karena periodenya, karena biasanya kan kita membuat laporan keuangan akhir tahun, ya. Nah, kita misalkan di sini akhir tahun 2019. Nah, di tahun 2020 masanya itu hanya tinggal sampai dengan bulan Maret 2020. Maka di tahun 2020 itu hutang jangka panjang tadi kita kelompokkan menjadi hutang jangka pendek atau hutang lancar. Nah, sekarang ini ada soal, ya. Saya memberi 2 soal. Nah, ini ada 2 soal, nanti silakan Anda kerjakan. Dan nanti ini ada soal pertama dan soal kedua. Silakan nanti dikerjakan untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan atau belum. Demikian penjelasan saya mengenai kewajiban lancar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.